Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satunya adalah bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang diantara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Di sini kelompok kami akan membahas salah satu penyebab bencana non-alam, yaitu wabah penyakit. Seperti halnya yang terjadi pada saat ini, yaitu wabah penyakit COVID-19. Pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi pada paru-paru, seperti pneumonia. Mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual dan muntah, diare, pilek atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan mencium bau. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian pasien COVID-19 pun ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Pandemi COVID-19 terjadi di seluruh dunia dengan angka kasus 185 juta dengan data meninggal dunia sebanyak 3,99 juta jiwa. Di Indonesia sendiri total kasus sudah sebanyak 2,35 juta dengan total sembuh sebanyak 1,96 juta jiwa dan yang meninggal dunia sebanyak 61.868 jiwa. Untuk tindakan segera COVID-19, yang pertama bisa melakukan tindakan karantina. Karantina adalah pembatasan kegiatan untuk memisahkan seseorang yang terkena atau terpapar penyakit menular. Yang kedua, diperlukan tindakan pencegahan khusus selama masa inkubasi. Seperti tidak menyentuh wajah, jika tidak ada tisu dapat gunakan lengan baju dalam ketika bersin dan batuk, selalu mencuci tangan setelah keluar rumah, dapat membersihkan bagian-bagian yang merasa menjadi objek akan penularan COVID menggunakan disinfektan, agar penularan COVID semakin menurun. Respon masyarakat terhadap wabah COVID-19 saat ini cenderung mengarah ke hal negatif, terutama kepada pasien yang terpapar COVID-19. Bahkan, bukan hanya pasien yang terpapar COVID-19 yang mendapat stigma negatif, melainkan para tenaga medis sebagai garda terdepan. Masyarakat berpikir bahwa COVID-19 ini adalah suatu wabah yang berbahaya, menular, darurat, menakutkan, bahkan mematikan. Untuk tindakan yang bisa dilakukan sebagai seorang perawat, yaitu dengan memberikan edukasi. Yang mana edukasi sangat efektif untuk menghentikan stigma negatif pada pemikiran setiap individu. Edukasi dapat diberikan melewati media sosial maupun pemberian leaflet kepada setiap masyarakat bagaimana cara penularan COVID dan juga cara pengenanganannya. Kehadiran wabah pandemi COVID-19 tentunya banyak memberikan dampak dan pengaruh yang tidak biasa pada kehidupan masyarakat. Bukan hanya dampak yang terjadi pada kesehatan fisik, namun kondisi psikologis individu dan masyarakat pun ikut terpengaruh juga. Seperti yang dikatakan oleh Brock dan kawan-kawan bahwa ada beberapa dampak psikologi ketika pandemi yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat, yaitu gangguan stres pasca trauma, kebingungan, kegelisahan, frustasi, ketakutan akan afeksi, insomnia, dan rasa diri tidak berdaya. Nah, kondisi yang paling parah adalah kemunculan kasus xenofobial dan juga kasus bunuh diri. Respon yang muncul bisa bermacam-macam, mulai dari sakit kepala, kehilangan nafsu makan, tidur tidak nyenyak, merasa tegang, khawatir maupun cemas.
tips menjaga kesehatan mental selama pandemi virus corona. Yang pertama, kita melakukan aktivitas fisik, berbagai olahraga ringan seperti lari kecil, lompat di tempat, dan hal ini dapat dilakukan selama menjalani karantina di rumah. Dengan melakukan aktivitas fisik, kita akan memproduksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood. Yang kedua, kita harus mengkonsumsi makanan bergizi. Konsumsilah makanan yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan juga serat. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh, asupan nutrisi juga dapat menjaga kesehatan mental, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang ketiga, menghentikan kebiasaan buruk bila Anda seorang perokok. Cobalah hentikan kebiasaan buruk tersebut mulai dari sekarang. Nah, yang keempat, membuat rutinitas sendiri selama menjalani karantina di rumah. Kita bisa melakukan hobi ataupun aktivitas yang kita sukai, misalnya memasak, membaca buku, ataupun menonton film. Nah, yang kelima, lebih bijak memilih informasi. Batasi waktu Anda untuk menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi, baik dari televisi, media cetak, maupun media sosial untuk mengurangi rasa cemas. Nah, yang keenam, menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat terdekat. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, teman, dan juga rekan kerja, baik melalui pesan singkat, telepon, ataupun video call. Dengan cara menceritakan kekhawatiran dan kecemasan yang kita rasakan, tekanan yang kita rasakan dapat berkurang sehingga kita bisa lebih tenang. Nah, bila kita memiliki gangguan mental, konsumsilah obat-obatan yang telah diresepkan dokter secara rutin. Bila perlu, periksakan diri Anda ke dokter secara berkala agar dokter dapat memantau perkembangan kondisi Anda. Rasa takut dan cemas memang normal dirasakan selama masa pandemi seperti ini. Namun, kita harus bersyukur dan berpikir positif, dan jika stres ataupun mengalami ketakutan yang dialami, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikologi ataupun psikiater. Tapi jangan lupa ya, melalui aplikasi saja. Pesan-pesan untuk masyarakat umum untuk menghadapi stres selama wabah COVID-19 yaitu: yang pertama, merasa sedih, tertekan, khawatir, bingung, takut, atau marah saat krisis itu normal. Yang kedua, bicaralah pada orang yang Anda percayai atau hubungi teman dan keluarga. Yang ketiga, jika Anda harus tetap tinggal di rumah, jaga gaya hidup sehat seperti pola makan, tidur, olahraga yang sesuai, dan kontak sosial dengan orang-orang terkasih di rumah. Yang keempat, jangan mengonsumsi tembakau, alkohol, atau obat-obatan lain untuk mengatasi perasaan Anda. Yang kelima, jika Anda merasa tidak sanggup, hubungilah tenaga kesehatan, tenaga sosial, petugas serupa, atau orang lain yang Anda percayai. Yang ketujuh, dapatkan fakta yang tepat tentang risiko Anda dan cara pencegahannya. Gunakanlah sumber terpercaya sebagai sumber informasi. Mari belajar dari negara lain, saling mendukung untuk memberantas COVID-19 ini. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya, dan tetap waspada.